Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa, kembali lagi dengan aku Maya Oleh Putri, salah satu mahasiswi dari Politeknik Padang, Prodi D4 Akuntansi dengan NIM 2111024019. Nah, baiklah teman-teman semua, pada video kali ini aku akan menjelaskan salah satu materi akuntansi perbankan mengenai bank syariah dan pendanaan dari bank syariah. Nah, yang pertama, poin materi yang akan jelaskan adalah mengenai definisi atau pengertian dari bank syariah. Bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau menurut jenisnya, terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, prinsip yang dimaksudkan ini yaitu prinsip syariah atau hukum menurut Islam. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 13, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana. Nah, untuk poin materi kedua yaitu prinsip bank syariah. Yang pertama, ada pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dari kerugian. Nah, di mana ini merupakan akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. Nah, yang kedua, Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang. Nah, di mana uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Nah, yang ketiga, unsur gerahar atau ketidakpastian tidak diperbolehkan. Nah, di sini kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi yang telah dilakukan. Kemudian, investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Nah, usaha keras contohnya itu adalah larangan dari Islam. Kemudian ada pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari pinjaman dan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan. Kemudian poin yang ketiga yaitu fungsi bank syariah. Yang pertama, bank syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Nah, ini sangat sama dengan bank konvensional, namun terdapat pada penyaluran dana ada yang namanya akad, dan itu berbeda dengan konsep atau prinsip yang ada pada bank konvensional. Nah, penghimpunan dana, dalam sistem penghimpunan dana ini, bank umum syariah diperbolehkan untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf berbentuk uang. Wakaf uang yang diterima tersebut akan disalurkan kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Nah, sedangkan untuk bank pembiayaan rakyat syariah, bank hanya bisa melakukan penghimpunan dana nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian ada penyaluran dana. Bank pembiayaan rakyat syariah hanya bisa menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah yang didasari oleh akad ijarah. Nah, selain itu, pembiayaan yang boleh dilakukan bank pembiayaan rakyat syariah juga bisa dilakukan dengan cara sewa beli serta pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Nah, seperti halnya yang bank konvensional, penghimpunan dana ini bisa dalam bentuk giro, bisa dalam bentuk deposito, dan juga bisa dalam bentuk tabungan. Kemudian yang kedua, bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal. Nah, fungsi sosial merupakan aspek pertama yang memperlibatkan perbedaan antara bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah secara signifikan. Dalam pelaksanaan aktivitas perbankan syariah, bank umum syariah dapat menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga baitul mal. Dalam hal ini, penerimaan dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu bank syariah bisa menghimpun dana sosial seperti yang dijelaskan tadi. Contohnya itu seperti zakat, seperti wakaf, dan juga dana-dana sosial yang berbentuk seperti uang. Selanjutnya ada beberapa istilah yang sering muncul dalam bank syariah ini. Yang pertama ada pembiayaan, yang kedua ujroh, dan yang ketiga akad. Yang pertama pembiayaan. Nah, dari aktivitas bank konvensional atau bank umum biasanya kita mengenal pembiayaan ini dengan kata kredit. Nah, namun untuk aktivitas bank syariah, hal tersebut dikenal dengan istilah pembiayaan. Meskipun begitu, tidak hanya sekedar berbeda nama, pembiayaan merupakan salah satu program dari bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya. Yang kedua ada ujroh. Nah, istilah ini memiliki makna yang berarti sebuah persetujuan atas nilai dan harga sewa yang harus dibayarkan oleh penerima manfaat pembiayaan terkait penggunaan manfaat atas objek pembiayaan. Ketentuan besaran nilai yang dibayarkan perlu ditetapkan melalui akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir ada akad. Sebagai nasabah bank syariah,
kita akan sering menemukan istilah akad dalam berbagai fasilitas atau produk perbankan yang digunakan. Istilah yang satu ini memiliki arti yang mengacu pada kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara bank dan pihak nasabah. Nah, dalam kesepakatan tersebut dimuat juga informasi mengenai hak dan kewajiban, standar operasional, serta persyaratan yang disepakati sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya mengenai akad tadi ada beberapa jenis dari akad. Yang pertama ada wadiah. Nah, wadiah ini berasal dari kata wada syai'ah yang berarti sesuatu dititipkan untuk dititipkan kepada orang lain yang dapat menyimpannya sebagai titipan murni untuk pihak lain, baik pribadi maupun perusahaan, dan mengembalikannya kapan saja penyimpan menginginkannya, atau ini berkaitan dengan suatu amanah. Kemudian ada mudarabah. Nah, dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pihak pengelola usaha yang disebut dengan mudorib dan pihak memiliki modal disebut dengan pihak memiliki modal disebut dengan sahibul mal, dan melalui pembiayaan ini pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awal. Kemudian ada namanya akad musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam satu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Secara etimologis, musyarakah ini berarti penggabungan atau pencampuran atau serikat. Kemudian ada akad salam. Akad salam adalah menjual barang dengan kriteria tertentu yang masih dalam tanggungan penjual dengan bayaran tunai di muka. Akad salam ini disebut juga dengan salaf. Nah, akad salam ini juga disebut juga dengan salaf akar, kata dari taslil yang berarti mendahulukan, karena dalam hal ini alat tukar didahulukan atas barang yang dijual. Kemudian ada akad istinah, di mana menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, istinah adalah kesepakatan yang terjadi antara dua belah pihak. Dalam hal ini adalah pembeli atau mustasni dan juga penjual sani terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan barang dan pembeli wajib untuk membayar barang tersebut. Kemudian ada akad ijarah. Akad ijarah adalah kegiatan sewa menyewa antara dua belah pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Istilah ijarah berasal dari bahasa Arab yaitu al-ajr yang artinya imbalan, kompensasi atau substitusi. Kemudian yang terakhir yaitu akad qard adalah akad pinjaman dari bank atau mukrid kepada pihak tertentu mutorik yang bertujuan tolong-menolong sehingga wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Nah, kemudian ada beberapa contoh bank syariah seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank Permata Syariah, kemudian juga Bank Bukopin Syariah. Dan itu masih banyak lagi bank yang tersebar di Indonesia yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, baiklah, sekian dulu dari penjelasan video kali ini. Aku Maya Aulia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.